1. Arwa binti Abdul Muthalib. Arwa binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah salah satu dari sekian banyak wanita hebat dalam sejarah Islam yang patut dijadikan panutan bagi wanita muslimah. Dia adalah seorang wanita terkemuka di zaman jahiliyah dan Islam. Arwa berjuang di jalan Allah dengan lisan dan kejujurannya, di semua wilayah Islam yang dilaluinya. Semangatnya dalam memberikan nasihat dan membimbing manusia ke jalan keadilan dan kebenaran, serta mengembalikan hak kepada yang berhak, tidak ada duanya. Dia masuk Islam di Mekah dan berimigrasi ke Madinah, dan juga dikenal karena kecerdasan dan kemampuannya menulis puisi. Dengan kemampuan berbicaranya, orang akan takjub dan takjub mendengar keindahan bahasanya. Keunggulan ini menyempurnakan posisinya sebagai putri bangsawan Quraisy yang disegani dan disegani. Arwa lahir di Mekah sekitar tahun 560 Masehi. Ia adalah putri dari pasangan Abdul Muthalib bin Hashim dan Fatimah binti Amr dari suku Makhzum, suku Quraisy. Suami pertama Arwa adalah Umair ibn Wahb. Dari hasil pernikahan tersebut, ia memperoleh seorang putra bernama Khalid bin Umair. Suami keduanya adalah Arta'in Syarahbil ibn Hashim. Dari suami kedua dikaruniai seorang putri bernama Fatimah. Arwa tercatat sebagai pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, ia mendukung dakwah Nabi. Arwa bahkan turut membantu ketika anaknya, Khalid, mengaku telah masuk Islam di Darul Arkam bin Abu al-Arkam al-Makhzumi. Khalid menemui ibunya setelah masuk Islam dan berkata, "Saya mengikuti Muhammad dan masuk Islam demi Allah." Kemudian Roh menanggapi apa yang dikatakan putranya. Arfa berkata, "Benar jika kalian mendukung dan membantu sepupumu Muhammad. Aku bersumpah demi Allah, andai saja kita bisa melakukan apa yang manusia lakukan untuk mendukungnya, tentu kita akan mengikuti dan melindunginya," kata Arwa. Putranya memainkan peran kunci dalam keputusan Arwa untuk masuk Islam. Sebelumnya sempat terjadi perbincangan antara Arwa dan Khalid. "Jadi apa yang menghentikanmu untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad? Bahkan, saudaramu, Hamzah, juga masuk Islam," kata Khalid. "Allah," kata Khalid dalam permintaannya. Belakangan, Arwa masuk Islam dan menjadi salah satu orang yang selalu berdiri di belakang Nabi untuk mendukung dakwahnya. Ia bahkan mengajak anak-anaknya untuk membantu dan mengikuti apa yang diajarkan kepadanya. Dikisahkan ketika Abu Jahal dan beberapa petinggi Quraisy melukai Nabi. Khalid kemudian dengan sengaja mendatangi rumah Abu Jahal dan memukul kepalanya dengan keras. Maka orang-orang di dekat Abu Jahal menangkapnya. Maka Abu Jahal mendekati dan melepaskannya. Akibat ulah Khalid, kerabat Abu Jahal kemudian berkata kepada Arwa, "Tidakkah kau lihat anakmu Khalid sekarang bersikap kasar pada Muhammad? Saya menemukan bahwa dalam beberapa hari ini dia menjadi lebih baik setelah menghabiskan hari melindungi sepupunya Muhammad." "Memang, Muhammad membawa ajaran yang benar dari sisi Allah," jawab Arwa. "Apakah kamu juga menjadi pengikut Muhammad?" tanya mereka. "Betul," jawab Arwa lantang. Mendengar pengakuan Arwa yang juga beragama Islam, mereka kemudian memberitahu Abu Lahab. Abu Lahab langsung menemui Arwa dan berkata, "Sungguh menakjubkan kamu, Arwa. Mengapa kamu menjadi pengikut Muhammad dan meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Mendengar perkataan Abu Lahab, Arwa dengan tenang menanggapi bahkan meminta bantuan Nabi. "Itu dia," kata Arwa. "Jadi cobalah untuk mendukung cucumu, bantu dan lindungi dia. Ketika dia mengajar, maka Anda memiliki dua pilihan, apakah Anda mengikuti Islam bersamanya atau Anda mempertahankan agama Anda. Jika dia orang yang tepat, maaf telah memilih untuk bergabung dengan kelompok keponakanmu Muhammad. Kami memiliki kekuatan besar dan kekuatan besar di Arab yang bersatu untuk menentang munculnya agama baru," kata Abu Lahab sambil pergi. Respon Arwa atas desakan Abu Jahal, Abu Lahab, dan para petinggi Quraisy lainnya tidak membuat Arwa menyerah membantu Nabi. Itulah keteladanan Arwa binti Abdul Muthalib yang selalu mencurahkan perhatiannya pada perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah untuk selalu memanggil putra Anda untuk mendukung dan membela perjuangan Nabi. Ia pun mengabdikan hartanya untuk perjuangan Nabi. Arwa meninggal sekitar 15 Hijriah pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. 2. Abu Lubabah. Abu Lubabah terdiam, tidak bergerak sama sekali. Dia baru saja melakukan kesalahan.
Kesalahan itu membuatnya merasa telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Saat itu dia berada di kubu musuh, namun dia tidak berani kembali menjadi tentara Muslim. Dia memilih untuk pulang dan mengikat tubuhnya sendiri dan mengikatnya ke sebuah tiang. Dengan nama Allah, kakiku tetap utuh sampai aku tahu bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Segera, penyesalan menguasai saya, ketakutan menyelimuti saya. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara menghindari murka Allah, kata Abu Lubabah. Pengkhianatan apa yang dilakukan Abu Lubabah? Ternyata dia terpeleset saat membeberkan rencana perang Nabi kepada Bani Quraisyah. Saat ini, pasukan Muslim mengepung benteng Bani Quraisyah. Suku tersebut sebelumnya telah mengingkari janji, mengkhianati dan menipu umat Islam. Abu Lubabah diutus untuk membuat kesepakatan dengan Bani Quraisyah. Tapi pendampingnya sangat penyayang. Dia adalah salah satu penguasa Yathrib dan terkenal di masyarakat Bani Quraisyah. Begitu memasuki benteng, Abu Lubabah disambut hangat oleh anak-anak suku. Wanita juga berbondong-bondong mendatanginya. Para pria itu mendekat dan menciumnya. Abu Lubabah disambut di sarang musuh Islam. Ketika seseorang bertanya kepadanya, "Menurutmu apakah kita harus tunduk dan mengikuti keputusan Muhammad?" Abu Lubabah menjawab, "Ya, dia tidak melakukan kesalahan kecuali dia mengayunkan lengannya di lehernya." Dia mengumumkan hukuman yang disiapkan tentara Muslim untuk orang-orang kafir dan pengkhianat, yaitu pemenggalan kepala mereka. Padahal saat itu pasukan Muslim merahasiakannya dan Bani Quraisyah pun tidak mengetahuinya. Setelah Abu Lubabah mengisyaratkan hal ini, dia diam. Dia tahu dia baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Abu Lubabah merasa sangat menyesal karena telah malu kepada Rasulullah. Ia pun memilih kembali ke Madinah daripada kembali ke barisan tentara. Segera setelah tiba di Madinah, Abu Lubabah meminta rantai besi, lalu mengikatnya di salah satu tiang masjid. Teman Ansar juga dirantai sambil berdiri dengan kedua kakinya sendiri. "Tuhan, aku tidak akan membiarkan diriku pergi. Saya tidak akan membebaskan diri saya sendiri. Saya tidak akan menyentuh makanan. Saya juga tidak akan menyentuh minuman apapun sampai Allah menerima tobat saya, atau sampai saya mati," kata sang pendamping, yang merasa sangat menyesal. Singkat kata, ketika Nabi kembali ke Madinah, beliau terkejut menemukan Abu Lubabah dirantai di tiang masjid. Sahabat lain kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Abu Lubabah. Nabi berkata, "Kau tahu, andai saja dia, Abu Lubabah, datang menemuiku lebih cepat. Aku sebenarnya sudah memohon ampunan padanya. Tapi ya ampun, dia pasti sudah melakukannya. Jadi aku tidak akan membebaskannya." Nabi dan para sahabat lainnya juga merasa kasihan pada Abu Lubabah. Tapi ayat itu tidak diturunkan tentang hal itu. Cucunya masih datang setiap jam sholat dengan air mata berlinang. Ia melemparkan rantai besi itu untuk didoakan ayahnya, lalu memasangnya kembali pada tempatnya ketika sholat selesai. 1 hari, 2 hari, 3 hari, masih belum ada sepatah kata pun dari beliau yang mengumumkan pembebasan Abu Lubabah. Hingga Abu Lubabah mulai tenggelam, tidak ada lagi tenaga yang tersisa. Penglihatan dan pendengarannya kabur. Otot-ototnya lembut. Dia diikat selama 6 hari 6 malam. Sampai saat itu, cinta Tuhan datang. Keluar dilakukan saat fajar pada Sabtu malam. Rasulullah tiba-tiba tertawa mendengar perkataannya. Ummu Salamah yang berada di sampingnya kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tertawa?" "Semoga Tuhan membuat Anda tertawa sepanjang hidup Anda." Nabiullah berkata, "Allah telah menerima tobat Abu Lubabah." Ummu Salamah senang mendengarnya. "Bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepadanya, wahai Rasulullah?" "Tentu saja bisa, jika kamu mau," kata Nabi. Ummu Salamah segera berdiri. Ummul Mukminin bangkit dari pintunya dan berkata, "Wahai Abu Lubabah, bergembiralah. Allah telah menerima tobatmu." Para sahabat lainnya mendengarnya dan segera mengepung Abu Lubabah. Mereka ingin segera melepaskan rantai besi yang mengikat mereka. Namun ternyata Abu Lubabah menolak. "Tidak, demi Tuhan, sampai utusan Tuhan sendiri membebaskanku dari tangannya." Kemudian Rasulullah keluar dan melepaskan rantai yang mengikat tubuh Abu Lubabah ke tiang masjid. Betapa bahagianya kamu. Penyesalan hilang. Tobatnya benar-benar diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. 3. Abu Dujanah,
Dalam kitab I'anatut Talibin bab Lukatah karya Abu Bakar bin Muhammad Syadha Ed-Dimyati, wafat 1302 Hijriah, dikisahkan tentang seorang sahabat yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis. Abu Dujanah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari suku Khazraj, wafat 632. Dia syahid dalam perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Selain dikenal sebagai sosok pemberani di medan perang, Abu Dujanah juga merupakan sosok yang melindungi dirinya dan keluarganya dari barang haram. Suatu hari, setelah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Dujanah masih bergegas pulang tanpa mengikuti sholat demi sholat yang disabdakan Nabi. Melihat perilaku tersebut, Nabi mencoba meminta penjelasan dari Abu Dujanah. "Wahai Abu Dujanah, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" tanya beliau. Abu Dujanah menjawab, "Begini Rasulullah," kata Abu Dujanah memulai ceritanya. "Rumah saya bersebelahan dengan rumah orang. Ada pohon kurma di pekarangan tetangga. Ranting dan daunnya menjuntai di rumah saya. Setiap kali angin bertiup di malam hari, kurma tetangga berguguran. Yang lain, mendarat di rumah milik kita. Wahai Rasulullah, kami adalah keluarga orang-orang yang tidak memiliki harta. Anak-anak kami sering lapar, tidak cukup makan. Ketika anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka akan makan. Jadi, setelah kami selesai berdoa, kami bergegas pulang sebelum anak kami bangun. Kami mengumpulkan kurma dari tetangga kami, menyebarkannya di sekitar rumah kami, dan kemudian kami mengembalikannya kepada pemiliknya. Suatu kali, kami sedikit terlambat. Salah satu anak saya makan kurma yang ditemukan. Aku menatapnya dengan mataku sendiri, sepertinya dia sedang mengunyah kurma basah di mulutnya. Dia selesai mengambil kurma yang jatuh di rumah kami tadi malam. Mengetahui hal ini, jari kami membawa mereka ke dalam mulut anak saya. Kami menghapus semua yang ada di dalamnya. Kami berkata, 'Nak, jangan mempermalukan ayahmu di masa depan.' Anak saya menangis, kelopak matanya menangis karena dia sangat lapar. Utusan, kami menjawab, 'Anakku, sampai nyawamu hilang, aku tidak akan rela memasukkan barang haram ke dalam perutmu. Aku akan mengeluarkan semua yang terlarang dari perutku dan mengembalikannya bersama dengan kurma lainnya kepada pemiliknya yang sah.' Pada saat itu, mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi redup, mata penuh dengan air mata. Mata mulianya mengalir dengan sangat cepat. Berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dibicarakan Abu Dujanah itu. Abu Dujanah juga mengatakan bahwa pohon kurma itu milik orang munafik. Tanpa ragu, Yang Mulia Orakel mengundang pemilik pohon kurma itu. Kemudian Rasul berkata, "Bolehkah saya meminta Anda untuk menjual pohon kurma yang Anda miliki? Saya akan membelinya 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu sendiri." Pohon itu terbuat dari zamrud biru, emas merah tua, tubuh batu giok putih. Rasulullah mengatakan tawaran itu. Orang munafik itu kemudian menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan janji-janji. Saya tidak ingin menjual apapun kecuali dengan uang dan tidak menggunakan janji." Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq datang. Varietas yang tidak ada di kota ini, jenis yang lebih baik. Orang munafik yang sangat gembira berkata, "Ya, saya jual." Abu Bakar menjawab, "Oke, saya akan membelinya." Setelah menyanggupi, Abu Bakar segera memberikan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujanah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Abu Bakar, aku akan membayarmu kompensasi." Mendengar kata-kata Nabi, Abu Bakar sangat gembira. Begitu pula Abu Dujanah. Sementara si munafik berjalan mendekati istrinya. Kemudian ceritakan kisah yang baru saja dialami. "Saya menghasilkan banyak uang hari ini. Saya menghasilkan 10 kurma terbaik. Sekalipun kurma yang saya jual masih ada di kebunnya. Saya akan selalu memakannya terlebih dahulu dan tidak pernah memberikannya kepadanya." Malam itu, ketika si munafik tertidur dan bangun di pagi hari, tiba-tiba pohon kurma miliknya berubah posisi, berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Tempat awal pohon itu tumbuh adalah di atas tanahnya. Ini adalah keajaiban yang tak tertandingi. Inilah kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis. Hikmah yang kami petik dari kisah ini adalah kewaspadaan para sahabat untuk menjaga diri dan keluarganya dari makanan haram.
Kemudian perubahan posisi pohon kurma tersebut merupakan salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dialami langsung oleh sahabat Abu Dujanah. 4. Ukasyah. Kisah ini terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya. Sebelum dia meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dalam waktu yang lama, hingga kondisinya sangat lemah. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal untuk memanggil semua sahabat ke masjid. Tak lama kemudian, masjid dipenuhi kehadiran para sahabat. Semua orang kangen setelah beberapa lama tidak menerima tausiah dari Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terduduk lemas di mimbar. Wajahnya pucat, berusaha menahan rasa sakit yang dia tahan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman-teman semua. Saya ingin bertanya, apakah saya sudah memberitahu Anda semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Semua sahabat menjawab dengan suara antusias, ya. Wahai Rasulullah, Anda telah mengatakan kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersaksilah ya Allah. Sesungguhnya aku telah menanamkan keimanan ini kepada mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya, dan apa saja yang dikatakan Nabi selalu disetujui oleh para sahabat. Akhirnya sampai pada sebuah pertanyaan yang membuat para sahabat merasa sedih dan terharu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya pergi, saya ingin menyelesaikan semua urusan saya dengan umat manusia. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah saya berhutang kepada kalian? Saya ingin melunasi hutang saya. Karena aku tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hutang manusia. Saat itu, semua sahabat terdiam, dan masing-masing berkata dalam hati, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berutang pada kita? Kami sendiri berhutang budi kepada Rasulullah. Dan tiba-tiba seorang sahabat bernama Ukasyah terbangun dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin menyampaikan hal ini. Jika ini dianggap sebagai utang, maka saya minta Anda melunasinya. Tidak membutuhkannya, tidak perlu melakukan apapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakan padaku, wahai Ukasyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakan padaku, wahai Ukasyah. Maka Ukasyah mulai bercerita. Saya ingat saat perang Uhud, Anda menunggang kuda, dan Anda mencambuk punggung kuda itu dengan cambuk. Tapi cambuk itu tidak mengenai pantat kuda itu, melainkan dadaku, karena saat itu aku sedang berdiri di belakang kuda yang kau tunggangi itu wahai Rasulullah. Mendengar hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah salah satu hutang Ukasyah. Jika aku berutang cambuk padamu, aku akan membayarmu dengan cambuk yang sama hari ini. Dengan suara agak keras, Ukasyah berkata, kalau begitu saya ingin segera melakukannya ya Rasulullah. Ukasyah mengatakan itu tanpa terlihat bersalah. Segera setelah itu, teman-teman yang marah meneriaki Ukasyah. Kamu benar-benar tidak memiliki perasaan pada Ukasyah. Apa yang mulia tidak sakit? Salah satu dari mereka berteriak. Tapi Ukasyah mengabaikan tangisan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta Bilal untuk mengambil cambuk dari putrinya Fatimah. Ketika Bilal meminta cambuk itu, Fatimah bertanya, mengapa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal? Bilal menjawab dengan suara sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk mencambuk Rasulullah. Fatimah terkejut dan menangis, mengapa Ukasyah mau memukul ayahku? Ayahku sakit. Jika kamu ingin memukul maka pukullah aku, Bilal menjawab, sesungguhnya itu adalah urusan antara keduanya. Bilal pun membawa cambuk itu ke masjid dan memberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk, Ukasyah pergi menemui Nabi. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri dan menghentikan Ukasyah dan berkata, Ukasyah, kalau kamu mau pukul saya, pukul saya. Saya adalah orang pertama yang percaya apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah temannya di saat-saat baik dan buruk. Jika kau ingin memukul, pukul aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah, Abu Bakar. Itulah masalah antara saya dan Ukasyah. Ukasyah kembali ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar bin Khattab menghalangi jalannya dan berkata, Ukasyah, kalau mau cambuk, cambuk aku. Sebelumnya saya tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan saya berniat mencelakainya. Itu sebelumnya. Sekarang tidak ada yang bisa menyakiti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu berani menyakiti Rasulullah,
maka injaklah dulu mayatku." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Umar untuk duduk. "Duduklah wahai Umar. Itulah masalah antara saya dan Ukasyah." Ukasyah mendekati Rasulullah, dan tiba-tiba Ali bin Abu Thalib, sepupu dan menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri. Dia menghentikan Ukasyah dan berkata, "Ukasyah, cambuk aku." Darah utusan Tuhan juga mengalir di tubuhku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Duduklah Ali, ini urusan antara aku dan Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa dinyana, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil bermohon, "Duhai paman, cambuklah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Cambuklah kami saja paman. Sungguh, kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan mencambuk kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami paman." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau mencambukmu ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Jika engkau mau aku cambuk, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukan pada sebuah kursi. Dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah." Para sahabat semakin geram mendengar perkataan Ukasyah. Tetapi tanpa berlama-lama, dan dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sementara beberapa batu tampak terikat di perut Rasulullah, pertanda beliau sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadamu." Seketika itu, Ukasyah menghambur menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya, sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah lantas berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya, agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah bersabda, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Sembari tersenyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat menitikkan air mata. Mereka pun lantas bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.